عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلى هذه النية بابتغاء مرضات الله وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم أجمعين. أما بعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم سورة النساء di ayat 58. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم ما يعظكم به. إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarramin wal Mukarramat, para sepuh, para tokoh, wabil khusus para pengurus yang saya hormati, segenap jamaah Bapak Ibu yang semua hadir, insyaallah semua yang hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di subuh ini kembali kita melanjutkan lagi kajian kita
Allah masih berikan lagi kesempatan, luang waktu ringan langkah guna terus istiqomah. Terlebih bisa melaksanakan kembali kajian di setiap subuh di hari Sabtu. Mudahan apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita diterima, semua aktivitas ibadah diterima, semua kesalahan diampuni. Terlebih mudahan berkah dari kajian ini, hajat keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak hentinya pula terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Sampai kepada kita tentunya yang mudahan kita juga khususnya yang berkumpul di tempat ini, insya Allah kita semua diaku sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita masih di surat An-Nisa, belum selesai, ini 58. Masih penjelasan tentang pentingnya menjaga amanah. Kemarin kita sudah dibahas sedikit tentang amanah, yang mana amanah ini ada yang bertalian dengan amanatul abdi ma'an nas. Ada amanah itu bertalian antara kita dengan orang lain. Ada yang kedua amanatul abdi ma'an nafsihi. Ada yang bertalian dengan diri kita dengan diri kita. Ada yang ketiga amanatul abdi ma'al kauni. Antara kita dengan alam semesta. Ini adalah amanah yang tentunya harus dijaga baik-baik oleh kita. Terlebih amanah yang berhubungan ibadah kepada Allah, amanah tentang nikmat-nikmat Allah, bahkan amanah yang berhubungan dengan sesama makhluk Allah. Nah, ini ayat diturunkan kemarin itu mengenai Utsman bin Thalhah. Yang mana di zaman jahiliyah Utsman bin Thalhah ini sudah dipercaya untuk memegang kunci Ka'bah. Bahkan ketika sampai ke taraf Futuh Mekah. Ketika Futuh Mekah, Utsman bin Thalhah masih megang kunci Ka'bah. Beliau itu belum muslim, masih tetap dalam keadaan tidak iman, tapi megang kunci Ka'bah. Lalu setelah Futuh Makkah, Rasul minta, kata Nabi, siapa yang megang kunci Ka'bah? Semua nunjuk ke Utsman bin Thalhah. Kata Nabi, ambil. Diambillah oleh Sayyidina Ali. Ketika itu beliau tidak mau memberikan. Tapi karena dibilangin Nabi yang minta, maka akhirnya diberikanlah itu kunci. Lalu Nabi masuk, ibadah di dalam, lalu keliling. Lalu selepas itu Nabi pidato di depan pintu Ka'bah. Selesai acara itu Nabi ngunci lagi Ka'bah. Nah, ketika itu Sayyidina Umar minta. Ada yang menyebutkan Abdullah bin Abbas minta kepada Rasul kuncinya untuk dipegang sama beliau. Bahkan kata beliau, sekalian saja, biar saya aja yang selalu memberikan kuncinya. Karena saya sudah memegang tugas untuk memberikan minuman bagi setiap orang yang datang ke Masjidil Haram. Sekalian aja kuncinya sama saya. Nah, begitu sudah ini, turunlah ayat ini. Kata Allah, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha.
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian an tu'addul amanati ila ahliha, untuk selalu menepati amanat ila ahliha, kepada ahlinya, kepada yang berhaknya. Nah, ini ayat Nabi ngerti nih tujuannya siapa. Maka kata Rasul, Ali, berikan lagi ini kunci kepada Utsman bin Talhah. Bilang kepada dia, terima ini kunci dan pegang baik-baik sampai hari kiamat. Sampai akhirnya Utsman bin Talhah diterimakan itu kunci. Yang tadinya dia kaget, karena dia enggak mengira bahwa kunci itu akan lepas selamanya. Tapi ternyata balik lagi. Lalu kata Utsman bin Talhah, kenapa ini kunci balik lagi ke saya? Bukankah kekuasaan sekarang sudah ada di Rasulullah? Nah, kata Ali, dibaca ini ayat di depan Utsman bin Talhah. Lalu kata Utsman bin Talhah, sedemikian pentingnya kah Allah sampai menuju aku? Ya, kata Ali. Begitu dengar dia tersanjung dengan ayat itu, Muslim dia langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasul. Lalu seketika itu juga dia nerima kunci Ka'bah sampai hari kiamat. Cuman memang Utsman bin Talhah tidak sampai gitu. Karena ketika itu Utsman bin Talhah itu tidak punya keturunan. Maka ketika beliau mau wafat, diturunkan dan diwasiatkan oleh beliau kepada saudaranya, yaitu Syaibah. Jadi dikasihkanlah ke Syaibah, lalu dari tangan Syaibah inilah dan juga anak-anaknya sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Kunci Ka'bah ada di situ. Makanya ini amanat mutlak ini, yang tidak bisa diganggu oleh kaum muslimin siapapun, termasuk raja. Raja Arab berkuasa, tapi untuk megang kunci Ka'bah tidak bisa. Karena Rasul sudah nunjuk Utsman bin Talhah, Utsman bin Talhah sudah nunjuk Syaibah. Maka sampai hari kiamat tetap dari turunan Syaibah yang memegang kunci Ka'bah. Kalau kiswah kan itu ada yang ditunjuk raja kalau kiswah. Untuk urusi kiswah, bikin kisbah, masang kiswah, itu ada orang yang ditunjuk oleh raja. Kalau ini Nabi. Yang nunjuknya Nabi, Masya Allah. Berarti orang ini amanahnya luar biasa. Syaibah dengan Utsman bin Talhah amanahnya luar biasa. Megangnya kuat. Lalu yang kedua, fa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Wa idza hakamtum bainan nas, apabila mengadili kalian antara manusia, antahkumu bil 'adl, maka hendaklah mengadili dengan adil. Innallaha, sungguhnya Allah, ni'ma, itu amat baik, ya'idukum bih, bahkan memberikan nasihat kepada kalian bihi, dengan itu amanah, dengan hukum. 2, Allah perintahkan kepada kita. Pertama, selalu menepati amanah. Dan yang kedua, ketika mengadili harus adil. Allah amanatkan itu. Allah perintahkan itu. Allah Maha Baik. Allah memberikan nasihat kepada kita untuk selalu berbuat adil. Ketika mengadili, jangan berat sebelah gitu. Walaupun sifatannya bukan muslim yang di depan kita itu, tapi kalau kita ini adalah hakim, maka bijaklah. Maka haruslah dia itu menepati hukum dengan sesuai dengan apa yang terjadi. Karena itu sesuai dengan keinginan Allah. Nah, ini kan hukum ini wa antahkumu bil 'adl ini Allah yang nyuruh. Makanya kalau seandainya umat Islam sekarang ini
yang jadi hakim, yang jadi pengacara, yang jadi advokat, atau yang jadi apa? Yang jadi kasipidum, atau yang jadi kejari. Ini diberikan luang oleh Allah untuk amaliyah yang luar biasa sebetulnya. Karena mereka diberikan oleh Allah posisi yang diinginkan itu. Kalau kita ini mungkin wa idza hakamtumun bainan nas, kita nih enggak nih. Karena kita bukan hakim. Kita bukan pengacara. Terus satu lagi sebenarnya yang punya hukum. Bukan, advokat itu kumpulan. Satu lagi siapa? Hah? Penuntut jaksa. Hukuman itu kan ada di jaksa tuh. Kalau hakim kan pertimbangannya ketok palu. Yang punya hukum di jaksa nih. Kata jaksa hukum 12 tahun aja dah. Tuntut 12 tahun. 12 tahun tuh sama hakim. Pengacara main-main tuh. Gimana tuh lobby-lobbynya. Kalaulah kita ini jadi posisi dalam hal ini, maka sebetulnya peluang besar ini. Karena kita ini menjalankan amanah. Wih, bukan main ini. Orang yang senantiasa menjalankan amanah dengan baik tuh pahalanya gede. Gede luar biasa. Cuman kada tahan. Godaannya. Saking gedenya pahala, godaannya pun enggak kecil. Makanya kalau mau sidang itu, besok sidang, malamnya itu teleponan tuh komisi aja terus yang diomongin tuh. Kata saya, gimana itu komisi-komisi itu apa maksudnya itu? Biasa, hukuman Pak Ustadz. Oh, hukuman. Karena saya tahu dulu, pernah ngajar di kejaksaan dulu. Ada mungkin 3 tahun, di kejaksaan itu dulu nggak? Walaupun seminggu sekali itu. Setiap hari Sabtu, kadang-kadang setiap hari Ahad. Kalau ada acara beralih-alih. Itu kalau mau sidang hari Senin tuh, itu didengar-dengar tuh kalau nelpon nih, komisi aja tuh. Saya tanya, Bang, komisi itu apa Bang? Biasa Pak Ustadz. Kalau mau sidang itu kan kayak gitu. Nurunin apa naikin nih katanya. Oh, nurunkan apa naikin ya? Loh kok bisa gitu? Nah, itu terserah hakimnya itu nanti. Aku nih mau mundur gimana, maju gimana. Tapi pengalaman dari situ. Karena besarnya amanah ini, besarnya pahala yang diberikan Allah, maka godaannya pun tidak sedikit. Pokoknya yang namanya kehakiman itu luar biasa. Sadar diri dengan ini udah selamat. Kalau nggak sadar, wis. Ya itu kumbih kata Allah. Allah tuh maha baik. Allahu innallaha ni'ma. Allah tuh sudah baik. Sudah memberikan kita ini keluasan. Segala sesuatunya diberikan kebaikannya oleh Allah. Ya itu kumbih. Bahkan Allah nasihatkan dengan itu. Sok 2 itu jalankan kata Allah. Pertama amanah. Yang dibebankan amanah kepada kita. Ada berupa amanah ilmu. Berupa amanah jabatan. Pekerjaan. Amanah anak istri. Amanah-amanah rumah, tempat tinggal, punya kosan, itu kan amanah semua. Termasuk di dalamnya harta, jasad kita, bahkan umur kita. Waktu kita pun juga amanah. Jaga baik-baik semua itu.
Karena pemberian semua ini adalah amanah yang harus dijalankan oleh kita sesuai dengan keinginan sang pemberi amanah. Yang kedua, jadilah hakim yang baik. Kalau posisi kita menjadi hakim, mutar-mutar tentang hukum, jadilah hakim yang baik. Sebab kalau enggak di situ, maka jadi pahalanya gede, tapi kalau enggak, siksanya pun enggak sedikit. Makanya Nabi menyebutkan hakim itu 3. 1 surga, 2 neraka. Itu bukan main ya, itu isyarah sebetulnya. Jadi kenapa dua hakim ke neraka, 1 surga? Saking langkanya. Jadi saking langkanya yang jujur, sehingga kebanyakan tuh nerakanya. Bayangkan salah ketok palu, ini kan ibaratnya ngetok surga dan nerakanya dia. Kalau dia baik, alhamdulillah, pas dengan hukumannya, pas dengan ukurannya, pas, alhamdulillah, selamat. Kalau enggak pas, diketok pintu jahanam jadinya. Masya Allah. Makanya ya, segala apapun memang harus dikaji dengan keilmuannya dulu. Bukan hanya ilmu dasar kenegaraannya, bukan asas daripada ilmu kehakimannya, akan tetapi ilmu agamanya pun harus didasari. Lalu kemudian, innallaha kana sami'an basira. Sungguhnya Allah keadaannya sami'an, maha mendengar dengan apa yang dikatakan, basira, maha melihat dengan apa yang dilakukan. Yang dikatakan Allah dengar, yang dilakuin Allah lihat. Makanya mau lari kemana? Kalau seandainya kita main-main di belakang layar, orang mungkin tidak tahu, tapi kan Allah. Orang tidak dengar, tapi kan Allah. Mau sampai kemana? Nah, lalu selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, ati'ullah, taatlah kalian kepada Allah. Wa ati'ur rasul, taatlah kalian kepada Rasul. Wa ulil amri, dan pemegang kekuasaan, minkum di antara kalian. Fa in tanaza'tu, dan apabila mana kalian berselisih paham, fi syai'in, dalam sesuatu, warudduhu ilallah, maka kembalikanlah itu syai' ilallah, pada Allah, war rasul, dan juga Rasul. In kuntum tu'minuna billah, jika kalian beriman billah, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Ini dasar hukum. Dasar hukum dalam hidup kita diatur oleh Allah ada 4 yang harus diikutin oleh kita. Hukum itu 4. Pertama, ati Allah. Kita ini harus turut dengan Allah. Wa ati'ur rasul. Yang kedua, turut ke Rasul. Wa ulil amri. Yang ketiga, ulil amri, pemegang kekuasaan. Nah ini, kalau dilihatin dari segi bahasa Quran, para mufassirin itu mengartikan bahwa yang dimaksudkan atiullah itu adalah kitab.
Berarti kita ini sebagai orang yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, maka haruslah berpegang teguh jalankan ketentuan dari kitab Allah. Turut dengan kitab Allah. Karena di dalam kitab Allah ini nanti akan dipahamkan kita dengan tauhid. Ada ibadah, ada juga perjanjian, ada ancaman, ada thariqah, perjalanan antara untuk perjalanan kebahagiaan dunia, terlebih kebahagiaan akhirat. Bahkan di dalamnya ada kisah-kisah orang terdahulu, orang sekarang dan mungkin yang akan datang. Itu semua tertera di dalam kitabnya Allah. Maka perlu dikaji oleh kita. Dan kita harus turut dengan ketentuan itu. Kalau Allah nyuruh lurus, lurus. Kalau nyuruh belok, belok. Gak bisa. Gak bisa gak bisa dimain-mainkan ini. Berarti ini nas Quran ini. Yang tidak boleh dikaitkan dengan apapun. Ketika Allah nyebutin haram, haram udah. Kalau nyebutin kata Allah boleh, boleh. Halal, halal gitu. Pokoknya apapun yang sudah diterapkan di dalam Al-Quran, jelas hukumnya, terang kaidahnya, maka semuaan harus diikuti. Gak ada lagi yang namanya tafsiran-tafsiran kalau sudah jelas itu. Hurrimat alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Kata Allah, aku haramkan kepada kalian walahmal khinzir. Hurrimat maitata, darah. Ketika Allah haramkan darah, jangan berpikir ini darah apa yang diharamkan. Oh ini cuma darah manusia aja misalkan yang diharamkan. Sementara darah sapi boleh. Nah, pokoknya setiap darah. Darah apapun diharamkan oleh Allah. Kecuali yang disebutkan oleh Nabi. Keluar dari pengharaman darah cuma 2 yang dibolehkan. Hati dengan limpa. Darah itu juga cuma dibolehkan oleh Nabi. Hati dengan limpa. Wal maitata. Walahmal khinzir. Lalu Allah pun haramkan daging babi. Itu nas mutlak. Lalu misalkan kita kutik-kutik ya Ustaz, misalkan itu kan yang diharamkan cuma dagingnya yang di dalam Quran. Berarti kalau misalkan lemaknya atau misalkan kakinya atau kulitnya boleh. Kan gitu. Karena pengharaman yang disebutkan itu adalah pengharamannya daging. Lalu kita bikin misalkan perumpamaan, kalau bukan daging berarti boleh. Tidak begitu maksudnya. Karena di dalam hukum Islam nanti ada ijma dengan kias. Lalu kenapa disebutkan di dalam itu adalah dagingnya? Karena memang yang dituju yang paling besar dari babi itu adalah dagingnya. Berarti yang lainnya boleh? Bukan boleh. Tetap tidak dibolehkan, tetap diharamkan. Sebab kenapa? Sebab semua yang ada itu adalah nempelnya semuaan ke daging. Gitu. Jadi yang diambil itu yang paling besarnya. Hukum yang paling dominannya. Kalau Allah sudah nyebutin itu, udah haram sudah. Satu. Yang kedua Allah sebutkan dalam masalah ini adalah wa'ati'ur rasul. Taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul yang dimaksudkan ini memberikan isyarah bahwa wa'ati'ur rasul itu adalah ketika masa hidup Nabi. Wa'ati'ur rasul. Sementara kalau sekarang ini Rasul
Secara dohiriyah sudah wafat. Lalu apa yang diikuti oleh kita? Berarti wa'ati'ur rasul yang dimaksudkan itu adalah sunnah. Kalau nabinya masih ada, alhamdulillah, tinggal nanya kalau nabi ada. Ya Rasulullah, datang masalah ini, ya Rasul gimana hukum keputusannya? Nabi mutuskan. Enak kalau dulu. Datang perempuan ngaduin masalah ke Nabi, turun ayat, ya diaduin. Ada perilaku yang tidak mengenakan ke Nabi, turun ayat. Enak zaman Nabi. Nah kalau sekarang, ketika kita disuruhkan wa'ati'ur rasul, rasulnya tidak bisa dilihat oleh kita secara kasat mata. Lalu apa yang dimaksudkan wa'ati'ur rasul itu berarti sunnah hukumnya. Sunnahan yang harus diikutin oleh kita. Sunnah itu kan maja'an Nabi SAW, apa yang didatangkan oleh Nabi SAW, baik min qaulin wa fi'lin wa takririn, secara ucapan atau perbuatan atau bahkan pembiaran, itu nilai sunnah. Makanya dalam kacamata hukum fikih, nilai sunnah itu paling tidak 4 yang harus dipegang oleh kita. Pertama adalah fi'liyah, yang kedua qauliyah, yang ketiga adalah takririyah, yang keempatnya hamimiyah. Ada sunnah Nabi yang berhubungan dengan qauliyah. Nabi sudah ngomong, kata Nabi kerjakan ini, kerjakan ini, kerjakan itu. Itu sunnah qauli, ngomong Nabi itu. Walaupun Nabi misalkan tidak menjalankan, tapi Nabi sudah ngomong, itu sunnah disebutnya, sunnah qauliyah. Atau yang kedua, sunnah fi'liyah. Nabi tidak ngomong, tidak bicara, tidak perintah ke kita. Cuman Nabi ngerjain aja terus. Lalu diikutin oleh kita, boleh. Karena itu sunnah juga disebut sunnah fi'liyah. Walaupun Nabi tidak merintah ke kita, tapi Nabi ngerjain tuh. Ada yang ketiga sunnah takririyah. Sunnah takririyah itu Nabi gak ngomong, Nabi gak ngerjain, sahabat ngerjain. Cuman Nabi lihatin sahabat diam. Diam, Nabi tuh gak komentar, gak nyuruh, gak benci. Berarti diamnya Nabi itu menandakan setuju. Itu takririyah disebut. Sunnahan Nabi itu. Ada yang keempat hamimiyah. Sunnah yang harus diikutin oleh kita itu adalah sunnah hamimiyah, keinginan Nabi. Nabi punya keinginan, tapi belum sempat dilakoni oleh Nabi, itu ketika kita jalankan, boleh, sunnah juga. Macam Nabi dulu kan sudah sunnah, puasa 10 Muharram. 10 Muharram aja terus-terusan puasa. Ketika tahun lagi mau wafat, Nabi ngomong ke sahabat, punya keinginan, andaikan aku ini panjang umur di tahun depan, kita akan puasa di tanggal 9. Cuman belum sempat di umur itu, Nabi sudah wafat. Tapi punya keinginan. Itu kalau dijalankan oleh kita, sunnah juga. Sunnah hamimiyah. Sunnah keinginan Nabi. Ati'ur Rasul. Nah ini sunnah ini disebut juga ada khobar, ada hadis, itu kan sunnah itu. Itu disebut juga baca begitu. Dalam kacamata khobar, itu kan ada 2. Ada khobarnya mutawatir, ada khobarnya khobar ahad. Kalau mutawatir itu adalah khobar yang memang diriwayatkannya pun lebih dari 3. Bahkan misalkan ada satu hadis yang mana disebutkannya itu, misalkan ada satu hadis, ittaqul hadis, takutlah kalian dengan hadis.
Ittaqul hadisa anni illa ma alimtu. Kata Nabi, takutlah kalian dengan hadis dariku kecuali apa yang kalian ketahui. Waman kadzaba, siapa orang yang membohongkan akan hadis, waman kadzaba alayya, siapa yang membohongkan aku dalam masalah hadis bukan dari Nabi tapi disebutkan dari Nabi, maka dengan sengaja dia itu berperilaku seperti itu, maka siapkanlah tempatnya di neraka. Meriwayatkan satu hadis padahal hadisnya itu bukan dari Nabi, lalu disebutkan oleh kita ini dari Nabi Muhammad, membohong dia. Maka kata Nabi, siapkanlah dirimu untuk diam di dalam neraka. Nah, ini hadis disebutkan oleh para perawinya mutawatir. Sampai Imam Nawawi menyebutkan saking banyaknya orang yang meriwayatkan hadis ini sampai 200 orang. Ini mutawatir disebut. Jadi tidak diragukan lagi tuh. Hadis mutawatir macam begitu tuh. Ada yang kedua, dalam mutawatir itu ada mutawatir lafzi, ada mutawatir maknawi. Makanya ayatnya tadi sedikit, Bang. Saya tahu deh, ini bakal kemana-mana ini. Karena ini dasar hukum semua. Yang dipakai oleh kita dalam berhukum itu harus rinci 4. Bisa dijadikan rujukan kita itu sah hukum dalam Islam kalau 4 ini. Quran, sunnah, ijma', qiyas. Quran itu ati Allah disebut. Sementara sunnah itu wa ati'ur rasul. Wa ulil amri minkum, ini adalah bagian ijma'. Fa in tanaza'tum, bila mana kalian berselisih paham, farudduhu ilallahi war rasul. Ini yang dimaksudkan qiyas. Qiyas ini yang dimaksudkan. Makanya saya gali satu-satu. Kalaupun sudah 6:30. Gak terasa. Baru dua nih. Jadi tentang hadis. Ya setidaknya saya dulu di pondok belajar juga hadis. Muhtarul hadis, Tabitul hadis, semua. Hadis-hadis Imam Nawawi, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, pelajari. Walaupun saya tidak hafal. Dan untuk menghafal semua itu luar biasa. Hadis dihafal, nahu dihafal, Quran dihafal, aduh. Kapan nikahnya saya? Oh, iya. Ini kalau coba bayangkan Imam Nawawi itu loh, sampai enggak nikah itu. Sampai lupa dengan nikah itu gara-gara menghafal terus keilmuan. Aduh, kata saya imam sudah direbut sama semuaan. Kalau saya ini bukan imam dah, sudahlah nikah aja dah. Tapi semua itu dipelajari sama saya. Karena kalau untuk bikin supermarket itu ya harus suruh ada. Gitu. Beda kalau bikin UMKM gitu. Warungnya ya sederhana aja. Kalau mau bikin supermarket ya harus serba ada, pelajari semuaan. Gitu. Itu hadisnya dipelajari, nahwu sorof dipelajari, ilmu mantek dipelajari, ma'ani, bayan, istiqoq, wadok, makulat dipelajari semua. Makanya kalau jadi kiai itu susah sebetulnya. Susah jadi kiai itu. Siapa bilang jadi kiai mudah? Dipanggil ustadz itu susah sebetulnya. Ini baru diklat 2 bulan panggil ustadz. Baru diklat 2 bulan. 2 tahun aja baru betah. Mau bisa apa? Ya kalau sekedar ngomong bisa aja. Tapi kalau untuk menentukan hukum-hukum ya susah. Ini masalah hadis saja kan gitu. Ketika kita bicara hadis, maka kita harus tahu hadis mutawatir ke hadis ahad. Kalau seandainya kita tahu ini hadis mutawatir, mutawatirnya lafzi secara maknawi. Kalau memang kita tahu bahwa ini adalah hadis ahad,
Hadis ahad itu kan terbagi juga. Ada yang hadis masyhur, ada aziz, ada gharib. Lihat. Hadis ahad masyhur di dalamnya terdiri dari yang sahih, hasan, dhaif. Masyhur itu adalah hadisnya yang terdiri riwayatnya lebih dari 3. Kalau hadis aziz, periwayatnya cuma 2. Kalau hadis gharib, periwayatnya cuma 1. Seorang aja. Gharib, angka, kadang-kadang terputus. Nah, ketika disebutkan hadis ahad masyhur, berarti di dalamnya sahih, hasan, dhaif. Kan ke situ loh. Ini dhaif misalkan hadisnya. Dhaifnya yang mana dulu? Mursal, munqati', mu'dhal, ma'tul, mu'allaq. Sok coba. Tidak mudah sebetulnya menentukan hukum. Kalau misalnya, wah ini dhaif hadisnya. Dhaifnya yang mana dulu? Tidak semuanya hadis dhaif itu dimentahkan semua. Ada juga hadis dhaif yang boleh dipakai. Sepanjang hadis dhaif itu tidak dipakai untuk menentukan hukum. Tapi kalau untuk menjadikan nilai fadhailul amal, boleh. Untuk mengendor daya ibadah kita supaya semangat gitu. Ada hadis dhaif misalkan pahalanya sekian, boleh dipakai oleh Imam Nawawi yang menyebutkan itu begitu. Bukan Imam Ahmad. Bukan Imam Ahmad Sukandi. Gitu maksudnya tuh. Ijma kiasnya nanti aja. Wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nanti dua lagi. Kita sambung lagi. Karena banyak juga nanti. Ijma terbagi lagi nanti. Kias apa lagi tuh. Kita ngaji sedikit. Ini ngaji. Cukup ya? Sampai situ dulu ya. Cukup ya. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Insya Allah kita ketemu lagi di lain hari dan kesempatan yang akan datang. Belum beres ya? Punya utang ya utang. Mau nanya? Ayo kali-kali yang lain. Wah, ini ditunjukin sama gitu ada PRT langsung hilang pertanyaannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa lana Muhammadil amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbat lana fi dinina. Tawassalna bi ta'alumin tawassalna bi ta'alimin anta rizqana al-wasi'ah wa anta rizqal amanah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu